Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sekitar 3 tahun lalu ya, terakhir saya menjabat di sini sebagai Wakapolres. Itu berarti saat ini ya, saya diberikan amanah baru untuk menjabat sebagai Kapolres Merauke, yang tentunya pertama-tama kami syukuri. Nah, namun dalam perjalanannya saya juga akan menjadikan ini atau memandang ini sebagai sebuah cobaan. Kenapa? Karena disinilah kita diuji untuk jabatan baru ini. Dan saya pun juga tidak akan underestimate, merasa bahwa dulu pernah menjabat di sini, merasa orang lama. Tidak akan seperti itu. Karena sejatinya permasalahan-permasalahan yang akan saya hadapi, baik itu dari pola pikir maupun pengambilan keputusan, akan berbeda dengan jabatan-jabatan kami sebelumnya. Gitu. Apa yang membuat spesial daerah ini terhadap diri Anda ini? Yang spesial ya sepertinya memang kalau ada yang mau sampaikan air Merauke kangen gitu ya. Spesialnya adalah tempat ini tempat yang aman, nyaman, kondusif, artinya terbuka peluang bagi siapa saja yang ingin maju di Merauke ini ya, dan masyarakatnya bisa dikatakan ramah, ya, baik-baik begitu, mudah untuk diatur, ya meskipun ada hal-hal yang menjadi tugas pokok kami, menjadi perhatian seperti gangguan Kamtibmas, namun secara umum saya melihat masyarakat di sini masyarakat yang sudah sangat maju dalam hal pemikiran-pemikirannya. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa Merauke yang dulu mungkin berbeda dengan Merauke yang saat ini. Dengan adanya daerah otonomi baru menjadi bagian dari Papua Selatan, Kabupaten Merauke ini, tentunya diikuti dengan dinamika di berbagai bidang, termasuk bidang keamanan. Ya. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan hal itu. Ya. Pasti ada dinamika-dinamika yang terjadi. Kalau kita berbicara gangguan Kamtibmas, otomatis itu bisa dikatakan potensi-potensi gangguan itu bisa muncul berbagai hal yang beragam, gitu. Mungkin kalau dulu ya hanya sebatas, maaf ini orang mengkonsumsi miras, kacau. Tapi sekarang kita tidak bisa mengesampingkan juga kejahatan-kejahatan yang sifatnya di cyber, ya. Nah itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat. Jadi bisa dikatakan kita benar-benar senantiasa harus waspada terhadap dinamika kejahatan yang memang semakin berkembang, khususnya di Kabupaten Merauke ini. Oke. Secara umum daerah kita aman ya? Benar. Sebenarnya aman, Pak. Terus terang, saya kan sebelum di sini juga pernah ya diberikan amanah untuk berdinas di tempat lain. Artinya kalau saya boleh menilai secara umum ya, kita menilai secara umum itu bisa dikatakan aman. Itu menjadi salah satu dalam prioritas program kami, ke arah kebijakan kami, yakni Komanderwis kami untuk menjabat sebagai Kapolres, untuk bisa memetakan dengan baik titik-titik rawan kejahatan. Ada di salah satu poin Komanderwis kami, ya, seperti harmonisasi antar fungsi itu saja, itu tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kewaspadaan atau aware-nya polisi terhadap gangguan Kamtibmas. Contoh, kita menerima laporan polisi, ada kejadian misalnya pencurian, atau mungkin pencurian dengan kekerasan di titik tertentu. Mungkin yang sebelumnya kami agak lalai untuk menterpadukan fungsi-fungsi, ya, dengan reskrim, dengan Bakops misalnya, data itu kita akan sinergikan. Nah, jadi nanti dari reskrim ada laporan polisi, ada titiknya, Bakops memetakan, kemudian patroli motor nanti patroli ke titik-titik yang memang sudah dipetakan sebagai tempat rawan. Nah, ini tentunya tidak juga akan berhasil tanpa dukungan dari banyak masyarakat.
Berkaitan dengan kontribusi masyarakat terhadap keamanan, di poin Command Rules itu kami juga sampaikan bahwa perlunya deteksi dini untuk mencegah segala bentuk terjadinya kejahatan. Selain dari kami, aparat keamanan, kami juga tentunya akan mengajak nanti masyarakat untuk bisa mendeteksi dini. Ya. Deteksi dini itu yang dilakukan oleh masyarakat, ya kita juga harus membangun komunikasi dengan masyarakat. Kami dari polisi berperan aktif atau membangun komunikasi yang proaktif dengan masyarakat, sehingga informasi-informasi tentang adanya potensi gangguan atau potensi terjadinya kejahatan, kita bisa petakan terlebih dahulu. Karena itu penting, jangan sampai kita bertindak hanya sebagai pemadam kebakaran, tapi juga sebagai polisi yang prediktif. Ya, memang masih ada ya saudara-saudara kita pelaku seperti pencurian dengan kekerasan. Modusnya itu mencegat di jalan, kemudian dirampas barang-barang berharga, ya, yang mana tidak terlepas atau bisa dikatakan beberapa kejadian itu disebabkan karena mengkonsumsi miras, begitu, sehingga bisa lupa diri. Ya. Tapi ada juga dan tidak sedikit juga yang memang itu menjadi modus atau kebiasaan dari pelaku-pelaku ini, jambret ini, tidak hanya mencegat, tapi mungkin sudah dipantau nih kendaraan yang kira-kira lengah gitu untuk diambil barang-barang berharganya, itu yang menjadi titik perhatian kami. Secara modus mungkin hampir sama ya, hampir sama. Namun karena kemajuan teknologi, ya, beberapa pelaku itu seringkali mempelajari cara-cara bertindak yang ya mungkin bisa dibilang agak lebih modern. Upgrade ya? Dia pantau dulu loh. Ya, kemarin mohon maaf kejadian sebut saja di Kuda Mati yang amankan oleh Polsek Kota itu. Sepertinya sudah berdiri di sana itu tidak sebentar, artinya sudah dipantau. Orang ini lewat, bolak-balik. Pelajari dulu. Dipelajari. Nah, terus begitu juga dengan pencurian yang di rumah. Bukan hanya rumah kosong, tapi rumah yang ada penghuninya. Itu pasti dipelajari lebih dulu. Contohnya apa? Pelaku ini benar-benar menghindari CCTV, gitu. Jadi masuk lewat titik yang tidak tercover CCTV, ya, kemudian melakukan perbuatannya di situ. Nah, inilah perlunya masyarakat aware nih terhadap hal seperti ini nih. Baik. Itu butuh memang kehati-hatian dari masyarakat. Sebenarnya intinya di situ. Ya, jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tertipu. Karena modus-modus seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, sekarang itu bukan hanya orang telepon kemudian menawarkan sesuatu, ya kan? Kalau dulu mungkin modusnya ini saudara kecelakaan misalnya, atau ini menawarkan sesuatu gitu. Ini bahkan sudah bisa pelaku ini kemudian menggunakan nomor yang sangat mirip dengan kontak yang ada di kita. Ya, kadang-kadang mencatut nama-nama Kapolres. Betul. Nah, seperti itulah modus-modusnya sudah semakin maju begitu. Jangan mudah tertipu. Ya. Cek, recheck, and cross check. Apalagi yang berkaitan dengan, mohon maaf, meminta-minta uang, ya kan, meminta sejumlah barang yang berharga misalnya. Nah, itu harus hati-hati. Dalam hal pengamanan pemilu, khususnya yang akan kita sambut sebentar lagi, pemilihan kepala daerah ya, baik itu pemilihan gubernur maupun bupati, kita dari Polres nanti akan mengadakan operasi Mantap Raja, ya, yang khusus untuk memberikan pengamanan terhadap seluruh tahapan pemilu. Itu mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, sampai dengan nanti pelantikan. Itu operasi-operasi yang sudah diatur cara bertindaknya, baik itu Satgas nanti yang sifatnya preventif, yang sifatnya preemptif, yang sifatnya juga represif. Namun demikian, kami juga menghimbau tentunya kepada masyarakat, jadilah pemilih yang baik, jadilah pendukung yang baik,
Jangan sampai kita larut dalam fanatisme buta, ya. Kadang-kadang dalam satu rumah ini kakak adik bisa ribut, bisa berkelahi bahkan karena berbeda pilihan atau berbeda pandangan terkait politik. Nah, itu jangan sampai, ya kan. Karakteristik masyarakat Merauke ini yang cinta damai tetap dipertahankan lah. Jangan sampai terjebak itu dengan namanya fanatisme buta itu. Sebenarnya kami sudah mensosialisasikan ini di internal ya, karena sifatnya ini adalah arah kebijakan kami selama diberikan amanah untuk menjadi Kapolres Merauke. Ini ada hal-hal yang sifatnya internal, eksternal, dan juga sifatnya strategis nantinya. Ya. Kami mulai dari yang pertama itu membangun personil yang memiliki jiwa dan karakter kepolisian modern. Ya, secara bahasa-bahasa mudahnya itu, kami sebagai Kapolres nggak pengen ya personil-personil kami di Polres itu kemudian lupa akan jiwanya sebagai seorang polisi yang tugasnya pelindung pengayom pelayan, yang tugasnya memelihara Kamtipmas, dan tugasnya penegakan hukum. Jiwa ini akan saya berusaha tanamkan terus, biar rekan-rekan saya di Polres nggak lupa dengan tugas utamanya. Gitu, jangan dianggap biasa saja, ya kan, aman-aman saja, tapi lupa sejatinya dia adalah polisi. Itu pun berlaku pada saat di luar jam dinas misalnya. Jangan lupa gitu loh, kalau polisi ini dia di polisi harus punya jiwa, gitu, harus punya jiwa pelindung pengayom pelayan, ya, dan tugas-tugas pokok polisi tadi. Kemudian yang kedua, peningkatan harmonisasi dalam kinerja antar fungsi. Tadi sudah saya bahas tadi ya. Ini ke dalam nih. Yang tadi pertama juga ke dalam. Yang kedua ini juga ke dalam. Jadi saya tidak ingin ada disharmonisasi antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Saya selalu menekankan kepada personil saya, ya, tidak ada satu bagian atau satu orang pun yang tidak penting di Polres Merauke ini. Ya, jadi jangan sampai personil ada yang merasa seperti itu. Itu selalu saya tekankan berulang-ulang. Yang satu merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Karena ada mungkin ya ada ego ya, mungkin ego setiap fungsi. Wah, saya lebih hebat nih. Silakan menunjukkan kinerja yang baik, ya. Tapi tidak bisa itu dilakukan sendiri-sendiri. Karena saya orangnya terus terang kerja yang teamwork. Saya bukan orang tipe kerja sendiri-sendiri. Jadi apapun kebijakan saya, termasuk antar perwira, itu harus memahami dan kita satu tujuan. Nah, itu yang internal. Kemudian ada pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan. Ya, saya pikir ini wajib ya, namanya pengawasan melekat. Jadi nggak ada tuh kegiatan anggota itu tidak dipimpin oleh leadernya. Ini leader yang secara berjenjang, ada kanit, ada kasat, ada kabak, berjenjang maksudnya nih Pak Bambang. Nah, kemudian menjaga sinergitas antar lembaga pemerintah yang mungkin selama ini sudah berjalan cukup baik ya, dari rekan-rekan kami hubungan dengan TNI ya, kemudian dengan lembaga pemerintah lainnya, dengan Pemda, itu kita harus jaga sinergitasnya. Sinergitas itu bukan hanya kenal sebatas kenal gitu, tapi bagaimana berjalan beriringan untuk mencapai tujuan, yakni membangun sama-sama. Ya. Nah, kemudian kita juga menjamin keamanan program prioritas nasional. Nah, ini kaitannya mungkin dengan pilkada tadi ini ya. Iya. Selain pilkada, ya banyak. Kita ini kan memang Papua Selatan ini sedang sepertinya menjadi sasaran-sasaran investor gitu. Nah, ini saya tidak ingin kemudian menjadi hal yang memecah belah masyarakat dengan pemerintah. Nah, itulah di situ saya harus mengamankan program prioritas nasional. Karena ketika kita sudah berbicara nasional, itu berarti harus digunakan atau harus berdampak positif bagi kemaslahatan bersama. Ya, seperti itu kira-kira. Untuk program prioritas nasional, kemudian penguatan penanganan konflik sosial. Ini terkait juga dengan pilkada, ya kan? Hal-hal secara teknis maupun taktis untuk menangani konflik sosial itu nanti akan kita latihkan. Yang namanya berbeda pilihan, apalagi pandangan politik, ya, memilih seorang pemimpin. Potensi-potensi gangguan seperti itu pasti ada, pasti ada. Cuman bagaimana kita mengelolanya, ya kan? Untuk
potensi gangguan itu tidak naik menjadi ambang gangguan, apalagi menjadi gangguan nyata. Ya. Itulah yang akan kita cegah sedini mungkin di tahapan potensi-potensi gangguan itu sudah mulai kita amankan. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.